Jalan Mastrip di malam hari. Tepatnya pukul piro iki? Jam piro? 11.05. Jam 11.05 Nur. Mau menuju keliling-keliling Surabaya lah. Nggak tahu nanti kemana ya. Jam 11 ya wis bengi bos, tapi ya si ono emang keluyuran. Mas Padaya. Pertigaan Kedurus ya. Pertigaan Kedurus Bang Jo. Pas hijau. Ke kiri ke arah Wiyung. Ke arah mana lagi? Graha Mili. Ke arah Unesa. Babatan. Awas Jo. Awas Jo. Roller. Lepas dari lampu merah Kedurus. Pas berita SSS. Sekarang merungokne radio SSS. Langsung lakukan evakuasi. Selesai evakuasi tadi jam 21.00. Berita apa evakuasi? Jadi mobil R3 nopolnya Kecelakaan laka. L1985 EQ. Iya, ditahan lagi lampu merah. Warga Tambak Mayor ya. Ke situ berarti. Cek mambu dari parfum. Ditahan lagi lampu merah. Exit tol Di atas rel kereta. Terima kasih. Sidoarjo. Ini kabar yang sudah Exit tol Perak. disampaikan di WhatsApp kami Suara Surabaya Motorwoman ya. Kabar lainnya juga semoga ada yang di perjalanan tidak ada kendala untuk malam hari ini. Ya exit tol ya, iya. Jam Biasa nih. 10 sampai jam 12 kan menemani Anda. Oh iya, kondisi Iya, lalu lintas nuju. ini seperti apa ya? Beberapa kawasan Exit yang tol. dilalui lancarkah? Ada kendala? Gerbang tol. Sidoarjo, gerbang tol Sidoarjo. Di kawasan yang ada di Surabaya sekitar Gerbang tol masuk Gunung juga. Sari. Gerbang tol Gunung Sari sing Exit menuju Gunung Sari. menuju Sidoarjo, Pasuruan, Sudah ada. Waru, Yang jelas kondisi jalanan basah ini kalau di hari Sabtu malam kan Pandaan. atau malam Sabtu minggu depan, jadi ada balap liar. Kalau ada balap liar nekat. Jadi kalau boleh request, jadi berhentikan. Hobi mendengarkan radio SKS. Kita juga tadi dapat informasi kawan dari FDM Balik yang petugas Samsat Surabaya Timur. Jadi untuk pajak progresif itu sekarang sudah tidak berdasarkan KK lagi. Jadi kalau dulu pajak progresif Anda punya kendaraan nih, mobil ya terutama satu rumah ada 2 mobil, karena nama Anda belum pakai, akhirnya pakai nama istri. Keluar ya. Kakaknya sama, Progresif. kakak, alamatnya sama, otomatis masuk tetap kena progresif. Nah sekarang Progresif pajak progresif itu diberlakukan berdasarkan NIK atau nama. Jadi kalau misalnya yang dulu Anda namanya beda, berarti itu satu kakak boleh banyak. sekarang mungkin Harus bisa beda dilakukan nama. dulu ke Samsat. Jadi informasinya wajib pajak yang kendaraannya sebelumnya dikenakan pajak progresif karena terdaftar lebih dari satu kendaraan, nama yang sama, alamat yang sama, ini harus update, segera ada update karena di Samsat masing-masing untuk merubah susunan pajak progresifnya ya. Pajak progresif. Sekarang ini pengenaan pajak progresif kendaraan bukan lagi berdasarkan KK tapi berdasarkan Perorangan. NIK. Jadi silakan Anda update di Samsat sesuai tempat tinggal.
sebelum melakukan pembayaran pajak kendaraan yang berstatus progresif. Sayang nih nanti kalau kena progresif. Intinya pajak progresif yang sebelumnya berdasarkan KK atau alamat sama akan dibebaskan, ya, yang dikenakan berdasarkan NIK. Tapi Anda harus lapor dulu ke Samsatnya supaya longgar. bisa dibebaskan, ya, gitu kawan. Agak Kalau longgar dicek loh kondisinya infonya. kendaraan Anda bayar pajaknya kapan ini? Jadi bisa segera Soalnya dibebaskan. sekarang satu kakak kan berlaku Terima dua kasih. keluarga. Kabar-kabar juga sudah dititipkan tadi untuk saat ini di kawasan Ahmad Yani sudah lebih lancar Jadi dibandingkan tiga keluarga sebelumnya. Cuma boleh. yang telepon pin ini yang masih Jadi dua anak jalan yang terus, sudah berkeluarga yang itu mau ke arah Petra. Satu kakak sama orang tuanya gak apa-apa. boleh sih ya. Tapi sekarang pemecahan kakak itu lo gampang. It's been a long day without you. Dari wajib punya itu. Dah info ini tuh kok Samsat ngono ya. Jadi misalnya atas nama anaknya itu wis gak kena progresif. Iya kalau itu. Enggak kalau pecah kakak loh. Syarat kakak baru. Harus punya ikut tuh Surat tanah. SHM itu tuh. Punya tempat tinggal sendiri. Ya Kalau- maksudnya kalau orang yang dari luar mau masuk ke Surabaya itu yang dituju harus punya surat kelengkapan rumah yang sifatnya itu hak milik atau SHM. Tapi kalau Anda itu sudah lahir di Surabaya ya nggak apa-apa. Artinya Anda kan ikut orang tua punya kepemilikan rumah pribadi berstatus SHM. Itu wis gak apa-apa nyemuk. Aku pencet dewe gak apa-apa. Iso. Alamat sama. Iso. Jadi satu rumah bisa pecah kakak dengan alamat yang sama. Makanya kenapa Samsat melakukan kebijakan itu, karena bisa pecah kakak dengan satu atap, asalkan itu kan sudah berumah tangga dewe. Makanya kelonggaran di Samsat ini mau kenapa? Mungkin ya dengan pertimbangan bisa pecah kakak satu rumah. Mungkin loh ya, aku gak sebagai yang berwenang dalam hal ini. Ini hanya analisa lah. Analisa saya seperti itu. Nah, sekarang sebenarnya kan harusnya dipermudah semua dengan prosedur-prosedur yang mudah. Artinya tetap prosedural tapi tidak mempersulit, loh. Lah kayak keinginan itu masyarakat sudah ketergantung pada gas LPG. Dengan adanya kebiasaan memakai gas LPG dan dihapusnya minyak tanah, malah boleh dan antri lagi kan mempersulit. Sebenarnya kalau untuk pengawasan pengguna atau distributor atau agen atau depo-depo pengisian itu yang harus diawasi kan di situ mestinya. Bukan rakyat sing akhirnya cari-cari gas melon 3 kilo direwangi antri, itu kan membuang waktu, membuang tenaga, harus lebih jauh lagi tempatnya. Ini kan malah susah kesannya, apalagi masuk berita lah. Berita yang akses kan juga nggak cuma di Indonesia. Begitu berita sekarang zamannya IT kayak gini kan ya cepat menyebar. Jadi kesannya kayak kesejahteraan masyarakat penduduk Indonesia ini kan seakan-akan kan kayak orang yang masih belum maju. Ya, budaya antri itu penting tapi ya delok-delok lah. Kalau antrinya mempersulit ya sulit jadinya hidupnya itu. Harusnya sudah bisa buat masak, buat ngantri. Dan ini tergantung pucuk pimpinannya gimana, orang-orang yang tidak
tidak kapabilitasnya nggak jelas gitu. Lantas pelendus. Ini masuk jalan mana ini? Wah, ini depan Bonbin lur. Jalan Ahmad Yani ya itu masuk. Apa jalan? Apa jalan mana ini? Darmo mungkin ya. Ya Darmo ini. Jalan Darmo lur ini lur. Sampai dah lupa jalan nih. Kadang asik ngobrol gas-gasan. Nah ini jembatan Darmo depan Polsek Karangpilang. Depan Polsek mana? Wonokromo. Awasnya, kayak gasan dalam videonya. Nah, lihat bawah apa atasnya? Bawah. Depan itu ada flyover, depannya Rumah Sakit Islam RSI. Ini Wonokromo ya. Yakin. Yakin Wonokromo. Mas. Jadi Wonokromo. Aja dipinggir lah. Ora iso nyatakno. Lampu merah. Diharapkan setiap sekolah yang bisa memanfaatkan Flyover. waktu perpanjangan penjemputan PDSS ini Samping flyover dengan sebaik mungkin. rel kereta api. Setelah Anda mendengarkan ini coba dicek anak-anak SNPMD 2022. Ya infonya itu loh ya, ngobrol sana sini. Hanya hari Rabu sampai jam 3 sore itu ada 76 sekolah yang tidak melakukan Yang penting bisa finalisasi PDSS. migunani. Supaya siswa-siswi ini bisa SNBP. Pas-pas. Jadi ini sesuai Bikinane diketahui bis awalnya. Surabaya itu nang kene yo. Depane lu ono iki Kan SMA 1 Paulus. lah iku mlaku nang ngarepe ngono to. Gak paham iku sing jelas ya wis tetep repot. Supire gak fokus. Hah? Supire gak fokus. Nah, ya supire paling ya dolanan HP. Ya semua artinya kok gak ero nek anak mau nyebrang. Terlepas itu di depan itu no mepet bis apa piye kan gak Kan ero. yo ketok apa lah bis. Ya tetep ketok apa nek bis kan bis gede bis abang sing listrik itu. Oh, Surabaya bis. Surabaya bis listrik itu. Ini sudah dihubungi akhirnya dan diberi kesempatan. Ya tapi ya tekan tudune ketok lah sampe mepet wong nyebrang mesti dipuepet nemplek plek. Lah Makanya kan pesene mbah-mbah leluhur nih kan wis urip iku aja gampang bingungan. Ya lek bingungan ngono kuwi gopoan bingungan. Mula ning kene iki eling lan waspada setitik hati-hati. Nek ngono kuwi kan ya sing cilaka gak wong siji tok. Supire keluargane ya malah cilaka, sing meninggal ya ngono, keluargane ya susah. Oke lor, masuk itu singkatan dari hak Mas Pion. bangunan. Jadi hak atas Maaf, tanah konsekuen. yang dimiliki bisa oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. HGB karena ada Tuh, masa dalam apa ya? berlakunya, berbeda dengan hak milik ya. Hak milik itu tidak ada masa berlakunya selama dia tidak dialihkan. Oh. Kalau hak guna bangunan ada masa Wah, berlakunya. pik. Pertama kali itu 30 tahun. Oven Pick Kemudian bisa diperpanjang selama nanti diberi waktu. jenenge hotelnya ora apal, apa jenenge bom. Itu berakhir minimal kurang lebih 20 tahun. Gak tahu turun nang hotel soalnya. Sebaiknya hak guna bangunan tersebut diperpanjang, dimohonkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional setempat sesuai dengan PP nomor Mau 18 fanfic. tahun 2021 yang Ini tuh, merupakan kiri. dari Undang-Undang Cipta Kerja
Kerja dan juga Undang-Undang Mas Pion Cipta Square. Kerja. Apabila hak Jenenge Mas guna Pion bangunan, Square kadang-kadang tidak ya, diperpanjang, gak paham, akan kan? kembali menjadi Masih orang tanah negara Surabaya. atau tanah yang sebelumnya misalnya hak guna bangunan di Gak atas niteni. ini kembali ke pemilik asalnya. Jadi sebaiknya memang sebelum jangka waktunya berakhir segera diperpanjang karena nanti sama seperti mengurus sertifikat yang baru, pembuatan peta bidang, Cik, bukan. lalu mengeluarkan SK, baru terbit sertifikat. Jadi langkahnya agak panjang. Jadi sebaiknya segera diperpanjanglah sebelum masanya berakhir. Bisa diajukan sendiri oleh pemegang hak atas tanah atau bisa melalui bantuan PPKM. Untuk Legopak Suara Surabaya. Iki masuk. Iya, gimana gitu. Cuy. Ini kisah ini digaya apa itu? Oh, bakul-bakul ya sing nggaro dagangan. Satpol PP Surabaya temukan 24 titik 24 titik vandalisme bertuliskan Kan delok mlebune sedeng ya mungkin ono. Tapi Militer gak silakan. nek lho. Enggak ono to. Iya. Surabaya menemukan total 24 titik aksi Tup itu lho, turup itu lho. Tutup Oh, iya. Rame ya. Total ada 24 titik tersebar di 9 Oh, kecamatan. Di antaranya Wonocolo, Wonokromo, Jambangan, Dayungan, Gubeng, Sawahan, Tandes, Genteng, dan Tegalsari. Dia sudah mengarahkan petugas untuk membersihkan dan mengecat ulang tulisan vandalisme menggunakan warna putih. Pengecatan ulang ini dilakukan Oke, Ler, sampai di sini ruang publik Kota Surabaya. Dia bilang petugas reportasenya jalan-jalan untuk mencari titik lain. Up. Selain memantau lokasi sekitar lokasi Surabaya nggih. Matur suwun. Suara sejati urip butuh selamat sedayane.